Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, keberkahan rizki, berkah usahanya, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan sahabatku dimanapun berada, seperti biasa di awal perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi. Semoga Allah meridhoi dan memberikan barokah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Saudara dan sahabatku semua dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Semoga Allah meridhoi dan memberikan barokah untuk kita semua, dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Amin ya mujibah sa'ilin. Saya ceritakan sedikit saja tentang asal mula saya diberikan zikir ini. Waktu itu saya sedang ada kendala masalah keuangan yang memang sangat sulit sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk sowan ataupun datang silaturahmi ke tempat guru saya. Dan alhamdulillah saya bersama ponakan saya datang ke tempat beliau. Dan beliau juga ada di rumah. Dan saya juga mengungkapkan hal tersebut bahwa saya sedang dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan susah. Singkatnya, guru saya mengijazahkan zikir Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lalu
saya amalkan zikir itu, terus saya amalkan, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan rezeki dan perubahan usaha juga, dan alhamdulillah selesai masalahnya dengan baik dan bisa teratasi dengan baik dengan jalan kemudahan yang sangat mudah sekali. Kita tetap harus bersabar, tetap berdoa, dan juga tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan malas sebelum terbalas. Jangan berhenti sebelum terbukti. Jangan putus asa sebelum terasa. Semangat terus kita berdoa. Insya Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Yang terpenting kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah memberikan pertolongan yang nyata, bahwa Allah memberikan pertolongan dengan cepat. Saudara dan sahabatku semua dimanapun berada, memang banyak sekali tata cara zikir ataupun tasbih Nabi Yunus ini. Tata caranya variasi banyak sekali. Yang diijazahkan oleh guru saya, ini tata caranya seperti ini. Harap disimak dengan baik. Tonton video saya sampai selesai agar tidak gagal faham. Kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, rakaat yang kedua, itu bebas mana surahnya yang dihafal. Misalkan saya contohkan, rakaat yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Nah, kalau misalkan saudara dan sahabatku semua hafalnya ini hanya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas saja, tidak apa-apa. Yang dibaca itu juga tidak apa-apa. Misalkan hafalnya surat yang lain, boleh. Jadi sholat hajat ini surahnya itu bebas. Setelah Al-Fatihah membaca surah yang dihafal saudara dan sahabatku semua. Lalu setelah kita salam dari sholat hajat tadi, lalu kita sujud, langsung sujud kembali. Ini di luar sholat ya. Jadi setelah kita salam, sudah selesai sholat hajatnya, lalu kita sujud. Di dalam sujud itu kita membaca doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca 41 kali. Boleh kita menghitung memakai tasbih, kita pegang aja tasbihnya, boleh kita menghitung pakai tangan. Lalu kita berdoa masih dalam keadaan sujud. Nah, berdoa sesuai daripada tujuan hajat masing-masing. Ini sholat hajat boleh kita lakukan lagi 2 rakaat lagi. Nah, setelah kita salam, kita sujud lagi, baca doa la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Lalu doa kita. Begitu terus. Kita ulang-ulang sholat hajatnya. 2 rakaat salam, kita sujud lagi, baca doa Nabi Yunus, baca doa kita. Begitu. Mau berapa sholat hajatnya, berapa rakaat saja boleh. Yang terpenting 2 rakaat salam. Ya, ini kuncinya. 2 rakaat salam. Misalkan kita mau sholat hajatnya 12 rakaat, berarti 6 kali salaman. Jadi 2 rakaat salam. Nah, setelah salam kita sujud lagi, kita baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali doa kita, minta kepada Allah, lalu kita bangun lagi. Bangun kita sholat hajat lagi 2 rakaat, begitu. Ya. Lalu setelah kita salam, kita sujud lagi, baca doa Nabi Yunusnya 41 kali, doa kitanya sendiri. Lalu kita bangun lagi dari sujud, kita lakukan lagi 2 rakaat. Nah, setelah salam ya kita begitu terus ya. Kita lakukan itu. Jadi kalau misalkan mau 12 rakaat boleh.
ya. Mau berapa rakaat aja boleh. Jadi ibarat begini, masalah kita ini diibaratkan seperti mana pohon. Nah, kalau masalahnya berat, pohonnya besar. Ya. Nah, kalau pohonnya besar, ya kita harus pakai senso. Ya. Kalau di sini bilangnya senso itu alat yang besar untuk memotong pohon yang besar gitu kan. Nah, kalau kita pakai silet ataupun pakai pisau kecil, memang akan bisa tumbang pohon itu, tapi lama. Nah, jadi saya sarankan kalau kita sholat hajat, karena kita ini ada hajat kebutuhan, ya sholat hajatnya yang tadi yang saya sarankan jangan 2 rakaat, kalau bisa yang banyak saja. Jadi semakin banyak akan semakin baik. Akan tetapi kita harus paham kuncinya ya tadi 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Begitu ya. Ini waktunya kapan kita amalkan? Waktunya minimal setelah sholat isya. Misalkan setelah sholat isya boleh, mau jam 9 malam boleh, jam 10 malam boleh, mau tengah malam boleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya ataupun ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasara minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.